Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Qala sayyiduna al-imam Ali bin Hasan al-Attas, nafa'allahu bih. Berkata Imam Ali bin Hasan al-Attas, semoga Allah memberi kita manfaat dengan keberkahan beliau. Innal mahsula minal ilmi wal fathi wan nuri a'ni al-kashfa lil hujub ala qadril adabi ma'asyaikh. Sesungguhnya yang didapat daripada ilmu futuh, pembukaan ilmu maupun cahaya, maksudnya adalah keterbukaan dari hijab-hijab sehingga bisa mendapat cahaya ilmu. Semua itu bisa dihasilkan, bisa didapat sesuai kadar sopan santun adab bersama guru. Wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indaka yakunu laka dhalikal miqdaru indallahi min ghairi syakkin. Dan seukuran besarnya kedudukan gurumu di hadapanmu, maka itulah yang engkau dapat kedudukan di sisi Allah untuk dirimu di sisi Allah tanpa ada keraguan. Dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah halaman 22. Adabul muridi fi majlisi syekhi yanbaghi an yalzamas sukuta. Sopan santun adab seorang murid di majelis guru selayaknya ia melazimkan untuk diam. Wala yaqulu syai'an bihadratihi min kalamin hasanin. Dia tidak perlu berbicara sesuatu apapun di hadapan gurunya, bahkan jika dari bicara yang baik, pembicaraan yang baik. Illa idza istamara syaikhu wa wajada min asyaikhi fushatan fi dzalika. Bahkan kecuali jika gurunya memerintahkan kepada dia dan dia mendapati masih ada kelonggaran dari gurunya, apakah dia boleh bicara atau tidak, itu baru boleh bicara. Dalam kitab Awariful Ma'arif halaman 188 juz 5. Kanal aminu wal ma'munu ibn Harun ar-Rashid yatabadarani na'lai syaikhihima al-Kisai ayyuhuma yulbisuhu iyyahuma. Adalah Al-Amin dan Al-Ma'mun, dua putra Khalifah Harun ar-Rashid, berlomba-lomba keduanya untuk mendapatkan kedua sandal gurunya, yaitu Al-Imam Al-Kisai. Mereka berdua berlomba berebut siapa yang lebih dulu memakaikan sandal kepada gurunya, dua sandal tersebut. Fayaqulu lahuma 'inda dzalik likulli wahidin wahidatun. Maka gurunya Al-Imam Al-Kisai berkata kepada mereka berdua ketika itu, setiap satu kaki satu orang di antara kalian, masing-masing satu kaki. Dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah halaman 22. Qala al-Imam Sya'rani, berkata Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, wa balaghana 'ani Syekhi Bahauddin As-Subki, telah sampai kepada kami cerita atau riwayat dari Syekh Bahauddin As-Subki. Qala bainama ana raqibun ma'a walidi Syekhil Islam Taqiyuddin As-Subki fi ba'di turuqi Syam. Suatu ketika aku berjalan menunggang bersama ayahku, yaitu Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, di salah satu jalanan di Syam. Idh sami'a syakhsan min fallahi Syam. Tiba-tiba ayahku mendengar seseorang dari kumpulan para petani Syam. Yaqul sa'altul faqih Muhyiddin An-Nawawi an mas'alati kadza wa kadza. Seorang petani itu berkata kepada teman-temannya, aku telah bertanya kepada Al-Imam Al-Faqih Muhyiddin Al-Imam Nawawi An-Nawawi tentang masalah begini-begini. Tiba-tiba fanazala walidi anil farasi. Tiba-tiba
ayahku pun turun dari kuda. Wa qala, kemudian beliau berkata, wallahi la arkabu wa ainun ra'at Muhyiddin tamshi. Demi Allah, aku tidak mau menunggangi kuda, sedangkan ada mata seseorang yang melihat langsung Imam An-Nawawi sedang berjalan di bawahku. Thumma azama alaihi birukubil farasi wa aqsama alaihi billah. Kemudian ayahku bertekad untuk memberikan, untuk menunggangkan, menaikkan tunggangan kuda kepada orang tersebut, kepada petani tadi, dan dia bersumpah demi Allah bahwa petani itu harus naik. Wasara syekhu masyian hatta dakhala Syama, hingga akhirnya Syekh Taqiyuddin justru berjalan kaki sampai masuk ke Syam. Thumma qala Sya'rani, berkomentar Imam Sya'rani, fahakadha ya akhi kana al-ulama'u yaf'aluna bi asyakhihim ma'a annahu lam yudrikhu wa innama jaa ba'da mautihi bisinina. Imam Sya'rani berkomentar, beginilah wahai saudaraku, bagaimana ulama-ulama terdahulu memperlakukan guru-guru mereka. Padahal ia, Syekh Taqiyuddin As-Subki, belum pernah berjumpa langsung dengan Imam An-Nawawi. Beliau datang ke Syam setelah Imam Nawawi meninggal dunia beberapa tahun. Dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 59.